Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog kami. Saya Desmania Saputri Dan saya Zivani Ananda Kurnia mengajak kalian jalan-jalan melihat lebih dekat sekolah ini, yaitu SD Teknologi Pekanbaru. Dalam vlog ini, kami akan memperkenalkan keunggulan sekolah ini kepada kalian semua. Yuk ikuti kami melihat fasilitas dan suasana belajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zivani Ananda Kurnia dari mahasiswa UIN Swasta Riau. Boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Oh, boleh. Pertama, saya Novi Andriani sebagai TU sekolah ini, TU SD Teknologi Cipta Karya. Posisi saya TU. Udah. Dengan Ibu. Kalau saya, Siti Nurjana, saya ini sekarang lagi berposisi sebagai wali kelas TK, dan alhamdulillahnya di sini ada 2 tingkatan sekolah dalam satu gedung gitu. Ya. Baik. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana visi dan misi dari sekolah ini, Bu? Oh, baik, saya akan menjawabnya. Visi dari sekolah ini itu unggul, berprestasi, beribadah, tertib, dan sungguh-sungguh dalam belajar. Misinya berupa melaksanakan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan, terus mewujudkan generasi cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri, mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif, serta mengembangkan pembelajaran dengan tujuan yang berkesinambungan sehingga memiliki pribadi yang utuh dan mampu menjaga keseimbangan, keberagaman sehingga memiliki kehidupan yang sempurna. Baik. Kemudian itu bagaimana profil dari sekolah ini gitu, latar belakang dari sekolah ini berdiri? Sekolah ini kurang lebih berdirinya udah 4 tahun. Berjalan 5 tahun berarti ya. Tahun sekarang. Jadi siswa di sini masih dari kelasnya itu berupa TK, SD kelas 1 sampai kelas 5. Di mana tiap kelas tuh tidak banyak, ada yang 15 orang, 4 orang, 3 orang, seperti itu. Jadi jumlah siswa di sini kurang lebih itu 50 orang. Berarti sekolah ini termasuk baru ya, Bu? Iya, termasuk baru. Iya, Bu. Kemudian bagaimana perkembangan sekolah ini dari awalnya? Awalnya itu masih satu kelas. Kelas 1 digabung menjadi kelas 2. Itu diajar Sekitar 5 orang. 5 orang karena ada TK-nya juga kemarin tuh awal-awal berdiri. Terus lanjut langsung ada gedung, barulah dibikin kelas yang 4 di bawah ini, baru ada TK kelas 1 sama kelas 2. Berarti awal mulanya belum ada gedung ini ya, Bu? Belum. Masih berupa musola itu yang kami manfaatkan sebagai kelas. Kemudian apa strategi sekolah dalam menyediakan layanan atau produk pendidikan di sekolah ini? Baik, kalau untuk strategi sekolah kami dalam membuat layanan atau program, tentunya kami memperhatikan masyarakat setempat. Lingkungan masyarakat setempat kami ini lingkungan yang agamis, sehingga kami menjunjung program-program agamis pula, seperti tahfiz, tahsin, kemudian MDA, karena sekolah kami ini sekolah full day yang paginya pelajaran umum, sedangkan sorenya itu pelajaran keagamaan. Serta program-program ekstrakurikuler kami juga mengarah yang meyakini adanya Tuhan seperti itu. Seperti infak, kegiatan rutin kami, kemudian sholat berjamaah. Selain itu juga kami ada program-program lain seperti pengembangan diri berupa pramuka, ada juga teater, drama, dan tari. Kami selain mengembangkan kemampuan intelektual anak, kami juga
mengembangkan kemampuan agama dan keterampilan mereka seperti itu. Berarti SD ini termasuk SDIT atau SD yang kalau misalnya untuk non agama Islam gitu. Berarti memang fokus yang ke agama Islam. Tidak. Kami juga menerima dari yang berbeda agama seperti itu. Tapi untuk program unggulannya sendiri banyak mengarah ke agama gitu. Setiap pagi misalnya setiap pagi nih, kami itu selalu memutar murotal mengaji seperti itu. Dan untuk sekolahnya sendiri terbuka untuk agama lain. Nanti tentunya kalau misalnya kami menerima atau mendapatkan peserta didik dari agama yang berbeda, tentunya kami tidak akan mengikutkan mereka dalam program-program ini. Kami akan mencoba mencari program baru yang cocok untuk mereka juga, sehingga tidak ada diskriminasi antara keagamaan gitu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Selebihnya wawancara boleh dilanjutkan sama teman saya, Bu. Sini saya akan melanjutkan wawancara. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sekolah menentukan biaya pendidikannya, Bu? Untuk menentukan biaya pendidikan di sini itu udah tersusun dari yayasan sebelumnya, di mana uang masuk itu berupa 2 juta kalau normalnya. Sekarang lagi ada diskon, itu di biaya masuk 1 juta. Nanti kalau untuk SPP-nya itu gratis. Kalau misalkan udah lewat dari bulan Desember ini, maka nanti akan dibiarkan normal. Uang masuk 2 juta, SPP 200.000. Untuk anak-anak yatim piatu itu ada dispensasi lagi dari yayasannya. Ada 2 saudara juga ada diskon dari sekolah. Terus ada juara kelas, itu juga ada reward dari sekolahnya berupa nanti uang SPP atau apa lagi gitu. Baik, makasih Bu. Dan selanjutnya, apa strategi sekolah dalam promosi dan komunikasi kepada masyarakat? Strategi kami dalam mempromosikan sekolah kami, tentunya sekarang ini zamannya media sosial. Kami kerap membuat video-video yang mengikuti tren, kemudian kami upload di media sosial kami. Selain itu, kami juga menyebarluaskannya kepada orang tua siswa, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan kami, membantu kami dalam memajukan sekolah kami. Selain itu, kami juga ada beberapa kegiatan rutin setiap tahunnya. Salah satunya adalah kegiatan pawai memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, kami melakukan kegiatan pawai dari sekolah kami menuju Jalan Besar Cipta Karya ini dan ke perumahan-perumahan lainnya. Dari situ kami juga akan menyebarkan brosur, menceritakan dan memberikan penerangan mengenai keunggulan-keunggulan sekolah kami, sehingga ini dapat memicu orang-orang lain tahu di mana lokasi kami dan mau mendaftarkan anak-anak hebat mereka untuk bergabung kepada sekolah kami gitu. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah mengembangkan kualitas guru dan staf dalam sumber daya manusia? Oke, tentunya pengembangan sumber daya manusia ini sangat penting ya dilakukan semua sekolah, tidak hanya sekolah kami. Yang sering sekolah kami lakukan adalah yang pertama, melakukan evaluasi berupa musyawarah yang dilakukan secara rutin selama 2 minggu sekali. Selain itu, di situ kami akan saling menukarkan pendapat kami, memberikan informasi mengenai perkembangan, karena sekolah kami ini merupakan cabang dari Sekolah Teknologi Kubang. Jadi kami harus memberikan informasi mengenai perkembangan sekolah kami di situ. Selain evaluasi, kami juga melaksanakan webinar ataupun seminar mengenai, misalnya yang terbaru kami sudah mendapatkan webinar mengenai deep learning dari sekolah kami, sehingga tentunya ini dapat mengembangkan sumber daya kami. Kami dapat menerapkan hasil dari ilmu dari narasumber kami ke dalam kelas saat proses pembelajaran. Tentunya ini adalah hal baru yang dapat meningkatkan kompeten dari guru-guru yang ada di teknologi cipta karya ini, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sekolah ini menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikannya? Tentu yang penting itu adalah evaluasi. Evaluasi adalah kunci dalam melihat apa sih kekurangan, apa sih kelebihan yang sudah terlaksana. Dengan begitu, kami dapat menentukan langkah selanjutnya bagaimana cara kami untuk mengembangkan potensi yang ada di sekolah kami. Selain itu, kami menjaganya dengan melakukan program-program tersebut dengan benar-benar, dalam tanda kutip. Banyak kan yang tidak melakukan dengan benar-benar gitu kan. Sekolah kami tentunya harus menjaga itu. Apalagi kami sebagai seorang guru, misalnya kegiatan intak, kami harus memikirkan nih, hari minggu ini kami baca Yasin, minggu depan kami harus ada hal baru, misalnya baca Asmaul Husna, nama-nama Nabi, dan lain sebagainya. Misalnya pramuka, kami setiap minggu itu selalu meregulasi
yel-yel anak-anak, kemudian menghafal dasar dharma, dan lain sebagainya. Serta nanti ada beberapa informasi terbaru mengenai kepramukaan. Dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lain tentunya akan kami kembangkan sesuai kebutuhan anak-anak kami, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Nah, itu dia wawancara bersama guru tadi. SD Teknologi Pekanbaru merupakan salah satu sekolah dasar yang memiliki lingkungan belajar yang nyaman, bersih, dan sangat ramah anak. Sekolah ini dikenal dengan pembiasaan yang baik, guru-gurunya profesional, dan berbagai kegiatan pembiasaan seperti salam, sapa, sopan, senyum, dan literasi pagi. Jadi, anak-anak sudah siap belajar sejak awal. Sekarang kita masuk ke ruang kelas. Ruangannya terang, rapi, dan dilengkapi media pembelajaran yang lengkap. Di sekolah ini juga punya perpustakaan, musola, dan area bermain. Semua fasilitas ini mendukung anak-anak belajar dengan nyaman. Saat kami masuk ke kelas, suasana belajar terlihat kondusif. Guru menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami siswa. Sekolah ini juga banyak ekstrakurikuler seperti tari, pramuka, futsal, tahfiz, drama, kalisdai, dan enggisdai. Belajar di SD Teknologi ini sangat asyik. Gurunya ramah dan pembelajarannya tidak membosankan. Di sekolah ini tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga didasarkan nilai karakter seperti disiplin, kerjasama, dan sopan santun. Pokoknya sekolah ini mendukung perkembangan anak secara akademik maupun karakter. Kami melihat sekolah ini sangat terbuka terhadap kunjungan dan kerjasama, baik dari orang tua maupun pihak luar seperti mahasiswa atau masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sekolah terus berupaya berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik. Sekolah ini memiliki beberapa program unggulan seperti literasi pagi, kegiatan keagamaan, dan proyek kreatif. Jangan lupa masuk ke dalam